sampai di air mata satu ya bang, air mata satu yang di atas, yang habis ada itu air mata satu kan? 3 dulu. Oh iya, air mata 3 sampai air mata 3 kami tunggu juga di situ kan, lama kali bang, setengah jam. Ada juga orang tuh kan. Turunlah kami pelan-pelan bang, pelan-pelan sampai air mata 2 kan bang. Kami tunggu lama. Habis itu senior yang orang Payakumbuh tuh tinggalkan keril di situ, naik bang ke atas. Kenapa gitu? Naik rupanya kawan kami yang cewek itu keseleo rupanya bang, terkilir kakinya bang. Oh, jadi sengaja dia naik lagi Naik karena lagi, ada yang terkilir. Kami telepon kan di air mata 2 tuh. Kok lama kali kami bilang kan. Kami ada ber-6 masalah situ, ber-6, sisanya di atas semua. Jadi senior tuh naik berdua kan. Ada yang terkilir ini katanya. Ruang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih lanjut podcast, walaupun di bulan Ramadan kita tetap produktif. Ya Bi ya? Ya. Sama-sama kita ini Bi. Sama Irgi, sama petualang. Sama petualang ya. Ya, anak Mapala, mahasiswa baru, masih semangatnya masih luar biasa pokoknya. Tapi dia bukan orang baru di dunia pegiat alam. Kalau kemarin ada Peng yang umurnya pun masih muda, tapi dia orang lama juga sebenarnya, yang berkecimpung di pegiat alam. Senior sih tidak, tapi mungkin lebih ke pengalaman yang agak sedikit mumpuni lah, ya Gi ya. Irgi ini anak Mapala, mahasiswa, kemudian anak pramuka ya Gi ya? Iya. Anak pramuka. Asal dari mana Gi? Asal dari Indragiri Hulu, Inhu. Indragiri Hulu. Oke. Kalau teman-teman ada yang dari Inhu nanti bisa pulang bareng pas lebaran gitu ya. Iya. Ini momen Ramadan ini enak nih Gi. Sahur terus bisa bareng-bareng ya kan, buka puasa bisa bareng-bareng. Kalau nggak salah Inhu itu ada paguyuban lagi. Iya. Paguyuban nih apa ya? Inhu itu apa ya? Lupa bang. Ada paguyuban perkumpulan anak-anak Inhu yang di situ tempatnya berkembang atau berkreasi diri, menambah silaturahmi. Gi, ya, Irgi ini memang udah lama kita bidik ini. Cuman waktunya tidak ada. Sibuk sekali. Sibuk apa Gi? Coba Gi jelaskan Gi. Sibuk kuliah 1, sibuk tugas 1, sibuk organisasi 1 juga. Padahal kita sibuk juga sebenarnya kan, cuman tetap ada waktu lah. Nggak tahu kalau Irgi ini memang sibuknya karena apa, entah karena ini dia sangat muda, sibuk bucin. Nggak juga bang. Nggak ya. Tapi cewek ada ya? Cewek ada. Waduh, temen-temen yang perempuan nih, yang cewek nih. Tapi nggak apa-apa, gangguin aja. Instagram apa? Irgi Walsa _ Oh, Irgi Walsa _ nanti kita tulis di kolom komentar. Irgi, seperti biasa di ruang dunia ini kan, kita selalu mengajak teman-teman yang lebih di alam ataupun yang belum pernah, gitu kan. Nggak apa-apa juga untuk berbagi cerita di sini. Irgi, kira-kira abang mau tanya nih, hobi di dunia pegiat alam ini sejak kapan Gi? Abang memang tahu, cuma teman-teman mungkin mau tahu nih. Mungkin dulu awal-awal suka alam atau mulai masuk ke pegiat alam itu kan, dulu berawal dari pramuka tuh kan. Dulu berawal dari pramuka, habis itu diajak kawan nih kelas 1 SMA tuh, kelas 1 SMA masuk pramuka, habis itu tahun baru diajakin naik gunung. Diajakin naik gunung kan, Marapi itu pertama kali. Marapi, ke Topen Trip. Ya. Ke Topen Trip. Ya disitulah mulai kelas 1 tuh 2000 berapa deh? 2000, sekarang 2022. 18. Oke. Mulai kelas 1 SMA udah mulai naik gunung. Naik gunung ya. Tapi udah awalnya dari pramuka ya. Awalnya dari pramuka. Kalau pramuka itu ada apa namanya? Pangkatnya udah apa gitu kan? Abang udah lupa bang.
Kamu pramuka SD terakhir dulu. Pramuka, kalau SMA ada Bantara, ada Laksana. Irgi udah sampai mana tuh? Kemarin Bantara baru, cuman mau ke Laksana COVID. Gagal ini. Gagal ya. Datang COVID gagal ini. Mau Saka juga kemarin gagal juga. Luar biasa. Berarti memang Irgi dari awal sudah hobi di dunia bagian alam ya. Walaupun sudah hobi, tapi tetap harus berbagi informasi karena sebaik-baik ilmu itu ilmu yang disampaikan ke orang lain. Ya. Anak pramuka UIR ada tuh, abang kenal tuh, Tarlin namanya. Nanti kita undang ke sini. Tarlin itu luar biasa pokoknya. Dibalik ke kelebihannya itu kelebihan bagi abang. Nanti kita undang ke sini. Pramukanya aktif. Irgi, kira-kira di ruang dunia ini mau bahas apa lagi? Mungkin mau bahas ada sedikit pengalaman dulu kan. Di pendakian Gunung Singgalang dulu ada sempat tragedi gitu kan. Tragedi. Oke. Sebelum sampai ke tragedi itu kita minum dulu Gi. Seperti biasa ini kan kondisinya malam juga nih. Minum dulu Gi. Ini minumannya bersoda. Tahu minuman apa? Tahu nggak minuman apa ini? Nggak tahu. Ini minuman air sumur. Ini air putih seperti biasa ini. Ini putih itu mengandung oksigen yang sangat luar biasa. Sehat, ya? Iya, sehat. Kita mengurangi yang manis-manis. Tapi kalau nanti ada sponsor boleh juga. Oke Gi, dari Gunung Singgalang itu ada tragedi apa kira-kira Gi? Mungkin untuk runutan ceritanya itu supaya teman-teman menyimak juga kan. Dari awal lah, mungkin dari awal pendakian lah. Kalau dari awal sini mungkin sekilas pun nggak apa-apa. Dari awal nih berarti nih. Nah, dari awal mungkin dari sini perjalanannya apa gitu kan. Nanti di endingnya karena Irgi ini sudah pengalaman juga ya. Apalagi nama pala di ending cerita nanti mungkin saran untuk kawan-kawan. Oke, jadi waktu posisi itu tahun baru juga lah gitu kan. Tahun baru lagi gitu. Sebenarnya nggak mau juga naik tahun baru gitu kan Bang. Karena hari besar juga tahun baru, musim hujan juga kan. Cuman kebetulan kawan-kawan ini ngajak, kebetulan Gunung Singgalang ini belum pernah kan. Jadi ya ikut juga lah gitu kan. Ikut juga di tahun baru. Kami ada 19 orang nggak salah. 19 orang. 17 orang tuh 16 orang tuh dari Pekanbaru naik motor. Iya. Naik motor. Jadi 3 orang lagi orang Sumbar. 16 dari Pekanbaru, 3 dari Sumbar. 3 dari Sumbar kan. Yang senior tuh nunggu di Bukit Tinggi, Pasar Kota Baru. Nunggu di sana, kami naik motor dari sini kan. Jadi emang rute itu memang sebenarnya sebelumnya ada berdebat juga tuh kan, ada yang pengen ke Merapi, ada yang pengen ke Singgalang. Kami voting jadi dapatlah ke Singgalang gitu kan. 2 hari sebelum tahun baru tuh, 2 hari sebelum tahun baru, nanti tahun baru tuh kami di atas kan. Jadi kami mulai naik gunung nih kan. Memang dari awal tuh kayak Gunung Singgalang ini kan ketat nih Bang. Kayak misalkan nggak ada headlamp 1 orang pun nggak boleh naik dia. Iya memang ketat banget. SB nggak ada 1 orang nggak boleh naik. Kami rupanya ada kendala di situ. Dari headlamp ya terpaksa lah, walaupun duit tipis juga, kawan-kawan kemarin beli juga kan. Beli dulu di Pasar Kota Baru tuh, lengkapin semua. Besok pagi naik. Jam 8 tuh kami mulai naik ke posko kan. Naik itu mungkin sekitar jam setengah 9 kami naik regis. Habis itu ya naik kami sampai mungkin ya lancar lah. Naik itu masih ya trek Singgalang lumayan kan. Sampai atas tuh sampai Cadas kami maghrib Bang. Karena orang ramai juga kan. Orang ramai, habis itu treknya baru hujan juga gitu kan. Jadi sampai Cadas tuh udah mulai hujan tuh Bang, badai. Udah mulai badai, hujan. Jadi ada yang sampai duluan tuh dan dirikan tenda kan. Kami baru nyampe langsung aja lah ke telaga gitu kan. Udah mulai gelap juga tuh kan. Habis itu udah naik Cadas, udah mau masuk pintu rimba lagi gitu kan Bang. Yang udah nyampe tuh kawan udah nggak kuat juga.
udah nggak kuat, paksa ngecamp situ bang. Nah disitulah senggang tenda tuh rupanya tinggal bang di tenda yang orang ngecamp di bawah tadi. Kan soalnya di bawah ada penuh orang kan, cuman di satu tenda tuh kawan situ. Tinggal buat tenda satu situ. Jadi kami dirikan di lerengan cadas tuh bang, mereng tuh. Cadas memang sedikit ya yang curi-curi tempat lah emang. Arah ke atas tuh bang, ke samping lagi. Samping lagi dalam satu tenda tuh kami berlapan tuh bang. 8 orang satu tenda, tidur duduk sampai pagi. Tapi di dalam tenda? Dalam tenda tapi. Karena satu tenda itu kapasitas berapa orang? Kami dirikan 2 tuh. Satu tenda itu ada berlima nggak salah kan? Kami berlapan. Kami berlapan satu tenda tuh. 2 tenda tuh, satu tenda agak jauh orang tuh dirikan. Disitulah bang, disitu masa nggak bisa kan, badainya nauzubillah. Karena kondisi apa namanya, waktu dan kondisi tempat ya. Badan kawan-kawan tuh udah nggak sanggup juga kan bang. Benar ini, ayolah bisa lah ke telaga gitu kan, sekali lagi gitu kan, nanggung kan bang. Kasihan nanti kalau di lereng kan emang aliran air kan bang. Itulah paksa juga sih tuh, ya tutir dulu sampai pagi. Apa yang bisa dimakan 9. Survive tapi nggak survive banget gitu ya. Karena kan nggak bisa masak nasi aja. Karena kan teman-teman walaupun memang agak sulit makan tapi bawa perlengkapan ya. Iya, ada cemilan lah kayak makan roti gitu kan. Makan jajan-jajan itu aja lah. Memang nggak bisa masak air, nggak bisa apa, yang berlapan yang tenda tuh. Pengalaman yang setelah itu habis itu besok pagi mulai agak cerah tuh kan. Baru besok pagi masak. Baru naik kami ke telaga sekitar jam setengah 12 siang. Setengah 12 siang udah beres-beres naik ke telaga tuh ngecamp lagi kami 1 malam bang. Ngecamp 1 malam di sana kan. Habis itu udah malam tahun baru tuh. Yang di atas telaga itu udah malam tahun baru tuh kan. Habis itu besok paginya kami siap-siap packing turun dari telaga kan. Habis itu kami ini terpisah 2 rombongan deh bang. Karena banyak ya, 19 Karena orang. banyak, kami 19 orang kan. 19 orang juga nggak mungkin Nggak mungkin, soalnya rame juga kan. Jadi terpisah, kami nyampe cadas di luar. Orang itu rupanya foto-foto di atas cadas. Kami udah sampai yang cadas part camp tuh bang. Habis itu rupanya orang tuh lama kali ditungguin kan bang. Kayak foto-foto, kami di luar lah pelan-pelan kan bang. Pelan-pelan. Habis itu sampai di air mata 1 ya bang. Air mata 1 yang di atas, yang habis ada itu air mata 1 kan? 3 dulu tuh. Oh iya, air mata 3. Sampai air mata 3 kami tunggu juga situ kan. Lama kali bang, setengah jam. Ada juga orang tuh kan. Turunlah kami pelan-pelan bang, pelan-pelan sampai air mata 2 kan bang. Kami tunggu lama. Habis itu senior yang orang Payakumbuh tuh tinggalkan carrier di situ, naik bang ke atas. Kenapa gitu? Naik, rupanya kawan kami yang cewek itu keseleo rupanya bang, terkilir kakinya bang. Oh, jadi sengaja dia naik lagi karena ada yang terkilir. Kami telepon kan di air mata 2 tuh. Kok lama kali kami bilang kan. Kami ada ber-6 masalah situ, ber-6, sisanya di atas semua. Jadi senior tuh naik berdua kan. Ada yang terkilir ini katanya cewek, kami kan ada cewek 2 bang. Ada cewek 2 kan, sisanya laki-laki semua. Naik senior tuh, kami kan di situ bang, udah mau jam 5 juga tuh bang. Udah mulai angin-angin juga, mau hujan kan. Jadi kami udah ngidupkan api juga situ bang, tapi dingin kali gitu kan. Jadi kami duluan lah ke bawah gitu kan. Kami kejar ke bawah, nanti kalau misalkan apa kami ke atas lagi gitu kan bang. Naruh keril gitu kan, biar soalnya udah dingin kali kan. Awan tuh udah kedinginan gitu. Hidupkan api pun tetap kedinginan. Jadi 1 orang nunggu keril yang ditinggal tadi kan. 1 orang nunggu di situ, nunggu keril, nunggu rombongan di atas, kami turun pelan-pelan. Jadi sampai bawah kami sebentar gitu kan. Habis itu senior tuh bawa double keril.
double carrier kan. Iya. Lumayan juga itu kalau satu carriernya sekitar 10 sampai 15 kilo, kalau 2 carrier berarti sekitar 25 sampai 30 ya. Jadi suruh kami ke atas kan bang, bawalah carriernya satu gitu kan. Jadi naiklah Irgi sama kawan berdua. Rupanya abang tuh udah mau nyampe bawah dah, udah mau nyampe tiang tuh ya. Nah, udah mau habis lambu. Oke. Jadi abang tuh kan turunlah kami kan. Yang tadi masih di atas. Masih kawan tadi. Yang bertiga nih senior nih sama yang nunggu satu carrier tadi kan. Iya. Sama yang senior 2 naik tadi udah turun tiga-tiganya. Jadi kami di warung bawah tuh, warung Guding Singgalang tuh nunggu kabar orang tuh gimana gitu kan. Rupanya dia tuh carriernya kan udah nggak beban tuh bang. Jadi dipangku dibawa jalan pelan-pelan. Dia rupanya bang dari terkilir pertama tadi tuh dia nggak ngomong bang. Awalnya udah terkilir tapi nggak ngomong gitu loh. Jadi dipaksakannya jalan kan. Karena parah tuh kalau bawa carrier kan. Iya. Seharusnya kan kalau ngomong carriernya dibawain gitu kan. Kalau bawa beban kan sedikit lebih ringan kalau nggak bawa beban gitu. Nah, jadi dia nggak ngomong, jadi udah bengkak bang, kaki itu udah bengkak gitu, udah tergesek-gesek sepatu kan. Udah sakit lah. Awal dia kena terkilir itu di mana katanya di Cadas bang. Turun dari Cadas habis putut-putut kan turun bawah katanya. Iya sih, memang di Cadas itu kan batu yang licin kan bang. Licin mungkin terpleset. Hati-hati di situ. Itulah. Jadi udah sampai bawah kami di pangku lah katanya kan. Di pangku pelan-pelan jalan kan. Habis itu jam 11 nih bang, nelpon lagi. Orang itu kami di atas tadi bang udah ngasih logistik bang. Ada kami turun tuh, ada orang mau turun besok pagi, udah kami kasihkan beras, kami kasihkan bawang. Jadi logistik tuh udah habis bang. Indomie udah kami kasihkan juga karena niat nggak ada ngetem lagi kan. Pokoknya sampai bawah langsung pulang gitu ya. Sampai bawah langsung pulang. Habis itu orang tuh nelpon jam 11, kami di Air Mata 2 nih katanya kan. Air Mata 2 di atas lagi dikit katanya. Lagi numpang tenda sama kawan katanya kan. Ada tenda situ, orang tuh diriin tenda di situ kan. Jadi orang tuh minta makan lah situ seadanya kan. Minta makan seadanya. Nelpon kami tuh minta panggilkan ranger bang. Kawan tuh udah nggak sanggup katanya kan. Panggillah ranger katanya. Bawakanlah gitu obat-obat pereda nyeri atau sama logistik gitu bang. Suruh bawakan nasi sama lauk gitu kan bang. Iya. Biar ada tenaganya lagi gitu kan. Naik jadi jam 11 tuh turunlah Irgi bang. Irgi sama Bang Juki namanya. Turun berdua naik motor ke bawah. Ke pos, ngomong sama orang pos, Pak tuh kawan kami di atas ada cedera gitu kan. Ada terkilir kakinya. Habis itu logistik kami udah habis, bisa nggak Pak minta tolong bawakan obat sama bawakan logistik gitu kan. Habis itu dikasihkanlah surat kan, yang orang ranger tuh hanya bisa naik ke atas tuh hanya orang hipotermia, patah tulang sama apa gitu bang, lupa. Pokoknya yang parah-parah lah bang. Pingsan gitu kan, atau kesurupan atau yang luar biasa gitu kan. Hanya itu yang bisa dipanggil. Jadi Irgi nego-nego lah tuh kan, minta tolong lah Pak itu kan. Kami ke atas udah nggak sanggup gitu kan. Kami udah capek kali gitu kan. Mau ke atas lagi udah nggak sanggup, sedangkan jauh Air Mata 2 ke atas lagi bang. Masih jauh. Jadi nego-nego. Naiklah bang. Orang pos yang sebesar Irgi juga. Sebesar Irgi juga naik. Bawa logistik tuh kan. Kami suruh naik duluan ke atas tuh ke warung nyiapkan logistik. Dari 2 orang tuh. Naik orang itu berdua. Rupanya sampai atas dicek sama orang tuh kan. Memang udah gak bisa jalan bang. Maksudnya tuh kalau dibawakan jalan tuh memang sakit kali kan. Kaki itu memang sakit luar biasa kalau dibawa jalan. Jadi ditelepon lagi sama orang pos yang naik tadi, suruh naik orang pos. Naiklah bang yang tua-tuanya bang. Naiklah yang abang-abangnya itu kan ke atas. Kita berapa orang tuh ya? Mungkin sekitar 5 orangan bang. Naik ke atas bawa tandu bang. Ditandu? Iya bang, bawa tandu ke atas. Bawa tandu yang udah jadi kan. Karena nggak bisa lagi ya? Karena udah nggak bisa lagi, memang sakit kali katanya bang. Dia pun badannya agak berisi juga kan. Jadi mungkin trek Singgalang kan kayak gitu kan. Jadi memang nggak bisa lagi dibawa jalan kan. Jadi singkat cerita dibawa singkat cerita udah ke atas orang tuh dibawa turun. Ganti-gantian tuh katanya. Dibawa turun sampai
udah nyampe air mata 2 lewat sedikit, jam 1:30 tuh bang, kami kan nunggu di bawah tuh kan, nunggu kabar gimana kan, tidur ayam lah, tidur tenang juga bang. Malam tuh? Malam, jam 1:30 malam. Tapi ranger ada ya? Ranger di atas, ranger udah naik semua kan. Kalau ada ranger insya Allah aman sih. Jadi 1:30 tuh ditelepon kami bang yang di bawah, naiklah ke atas katanya kan. Ranger ini minta bantuan juga katanya. Soalnya yang kawan-kawan yang di atas tadi kan belum rame juga sih bang. Cuman orang tuh kan posisinya capek juga kan bang. Iya nggak mau gini kalau dalam mendaki itu kan, andai pun ada teman-teman yang di belakang dan ada trouble, nggak mungkin juga dia untuk mengcover itu. Abis itu orang tuh masih bawa carrier semua kan. Fisik udah terkuras habis. Fisik udah terkuras habis. Nah pelan-pelan ngiringin kawan yang tadi kan. Jadi ranger minta tolong kami ke atas itu kan bang. Jadi kami diskusi siapa yang kuat gitu kan bang. Iya. Siapa yang kuat. Sebenarnya Irgi nggak kuat juga kemarin tuh kan. Cuman karena memang mau nggak mau harus bantu, harus niatnya memang harus nolong kan. Kondisi memaksakan untuk membantu. Jadi 3 naik kami bang, 1:30 malam naik Irgi sama Bang Ilham sama Bang lupa pula. Ya nggak apa-apa. Ya udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah itu kayak kami naik bertiga tuh bang, tanpa beban tuh kan, bawa apa juga lah air minum, naik. Jumpa lah orang itu bang di atas air mata 1. Jumpa ya orang tuh naik di atas air mata 1. Kakak tuh udah dalam tandu bang, udah dipakein thermal, udah dipakein sleeping bag, thermal tuh supaya tidak apa kan bang, soalnya kan dia nggak ada gerak. Jadi sampai sana kami nyampe situ 3 orang, yang kawan-kawan tadi karena udah capeknya luar biasa kan bang, turunlah duluan orang tuh. Tinggallah kami bertiga bang sama ranger. Turun orang itu nanti kalau kalian sampai bawah istirahat bentar, kalau apa nanti naik ya, udah nerok naik ya, kita bilang gitu kan. Ya kata orang tuh. Jadi nandu lah tuh bang, nandu. Habis itu senior Irgi ini bang kena asma pula bang. Lengkap. Dari yang ada yang terkilir sampai ada yang asma. Kena asma lagi dia bang. Telat makan dia. Kena asma, turunlah dia dikawanin sama, kan kami bertiga tuh bang. Nah sama kawan Irgi tadi dikawanin lah dia turun. Tinggal Irgi sendiri bang sama ranger, sama kakak tuh. Nah itu bang, itu memang nggak kebayang lah bang. Lengkap ya, dari terkilir sampai ada yang asma bang. Kondisi juga sudah larut malam, sampai capek tengah malam kali pun itu jam 2 malam. Jam 2 malam bang. Pagi. Kondisinya capeknya luar biasa kan. Kalau kita mendengar cerita ini mungkin kelihatannya tidak terlalu sulit, tapi kalau mengalami terjadi di lapangan itu luar biasa. Luar biasa lah bang tuh. Pokoknya trek Singgalang tahu sendiri lah kan. Sudah Singgalang itu treknya trek yang listrik namanya ya. Yang parah, yang paling payah tuh yang di bawah tuh bang, yang ilalang tuh. Kan itu, yang nandu di situ tuh bang. Iya memang sulit memang. Luar biasa tuh bang. Semua anggota badan dipakai biar supaya kakak tuh tetap stabil lah, biar nggak mereng-mereng gitu kan. Jadi nandu sampai jam 5 subuh tuh bang. Pokoknya nanti kalau dia treknya agak sedikit sulit digendong, diturunkan, digendong sama ranger pakai sarung kan. Nanti ada beberapa sampai rangernya mungkin mulai capek juga kan, pindahkan lagi ke tandu. Nanti gitu lagi bang, apalagi pindahkan, digendong lagi, habis itu tandu lagi. Setelah itu sampailah bawah aman sampai jam 5 sampai jam 5 lewat tuh bang, barulah naik kawan 2 orang tuh bang. Batu niatnya ya. Udah mau nyampe bawah bang, baru naik orang tuh 2 bang. Itu gila. Nggak tahu lah bang. Dibilang capek nggak bisa kan, memang harus kakak itu gitu. Mungkin kalau ini kejadiannya kayak kita itu kayak di Talang Perindu mungkin ya. Talang Perindu kita kan nggak tahu ini juga waktu itu, nggak tahu kondisi. Maksudnya belum pernah ke sana. Kami ke sana. Kondisinya malam juga, kami mendaki subuh tuh. Baru sampai atas subuh. Mungkin sama, tapi mungkin ya pastinya lebih parah Singgalang. Iya bang, soalnya treknya yang begitu sulit kan. Sulit. Itu lahir di pengalaman, memang pengalaman paling
the best lah, paling dasar lah pokoknya. Kayak gini rupanya evakuasi orang di gunung gitu kan. Dulu nengok-nengok di YouTube, rupanya ngalamin sendiri gitu. Dan itu jadi pelajaran dan ya. Itu jadi pelajaran gitu. Luar biasa juga Irgi ceritanya ini. Ini cerita awal Irgi ini. Wah, jadi pelajaran untuk kita semua. Gini lagi. Terakhir nih, sebelum selesai kan. Itu kan pengalaman Irgi. Nah, kemudian kira-kira untuk antisipasi dan andai nanti terjadi di lapangan. Nah, ini yang menurut Irgi lah. Kira-kira apa? Kira-kira sudah bisa kasih informasi nggak sama kawan-kawan? Jadi mungkin pesannya dari pelajaran cerita kita tadi gitu kan. Kalau misalkan ada kenapa gitu kan dari kita gitu harus ngomong gitu loh bang. Jadi kawan-kawan tuh pada tahu gitu kan. Jadi kayak tadi itu misalkan tadi dia nggak ngomong, kalau ngomong mungkin kan nggak sampai ditandu gitu loh bang. Iya, ada. Kalau dari atas nggak bawa beban, mungkin sampai bawah bisa jalan pelan-pelan gitu kan bang. Karena dia nggak jujur tadi kan, jadi harus jujur. Habis itu persiapan tuh bang, memang betul-betul persiapan. Mungkin dia mau naik gunung tuh belum jogging mungkin kan, jadi gampang terkilir kan. Mungkin naik gunung tuh atau jogging sedikit atau ada olahraga lah gitu kan, pemanasan biar nggak terkejut badan kan. Nanti seandainya nanti terjadi sama teman-teman nih, pas kawan-kawan mendaki di Gunung Singgalang terjadi di lapangan, nah itu kira-kira gimana mengatasinya? Itu kan ramai tuh. Kalau gimana bang? Mengatasinya kira-kira gimana? Kalau terjadi seperti itu gitu. Nah, mengatasinya. Kalau jadi seperti itu ya gak usah panik lah bang kan. Gak usah panik ya. Gak usah panik ya. Tenang. Habis itu ya apa yang misalkan dia terkilir ya apa yang dilakukan pertama gitu loh. Kalau misalkan dia masih bisa di pangku, kayak dibawain di pangku dulu kan. Nanti kalau emang betul-betul udah nggak sanggup lagi, kalau misalkan masih ada logistik, ngecamp aja dulu bang gitu. Oke, untuk aman ya. Nah, untuk ngecamp gitu kan. Soalnya kalau udah larut malam payah juga gitu loh bang. Soalnya kondisi cuaca dingin kan. Kalau kayak kami kemarin tuh kalau dilanjutkan itu kalau bisa ngecamp aja dulu. Di shelter yang bisa ngecamp kan, camp satu malam besok pagi baru kayak mana diapainnya gitu. Wah, itulah sedikit trik-trik dari Irgi sebelum atau setelah terjadi sesuatu nanti di lapangan. Nah, itulah yang dilakukan. Gi, makasih nih Gi. Iya bang. Nanti kita bahas pendakian atau kegiatan-kegiatan alam lebih dalam lagi bersama Irgi. Untuk video pertama ini kita ucapkan terima kasih sama Irgi telah berbagi informasi. Ini adalah yang Irgi rasakan saat melakukan pendakian. Ya Gi, makasih Gi. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Dunia.